Dan ketika Yesus datang yang kedua kali, akan ada 4 kelompok manusia. Entah dia dari bangsa mana, suku mana, status apapun, jabatan apapun, status tinggi rendah, dan siapapun dia, akan terbahagi kepada 4 kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita lihat, yang pertama, orang benar yang sudah mati. Kedua, orang benar yang masih hidup. Ketiga, orang jahat yang sudah mati. Dan yang keempat, orang jahat yang masih hidup. Suka tidak suka, pada akhirnya nanti ketika Yesus datang, kita semua yang mendengar saat ini maupun mereka yang di luar sana akan ada salah satu dari keempat kelompok ini. Kira-kira kita ada di mana? Atau kira-kira kita mau pilih yang mana? Kalau pertanyaannya kita mau pilih yang mana, berarti kita harus tahu dulu apa yang akan terjadi dari setiap kelompok-kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita lihat. Yang pertama, orang-orang benar yang sudah mati. Apa yang terjadi pada mereka ini ketika Yesus datang yang kedua kali nanti? Mereka akan dibangkitkan. Tidak peduli bagaimana cara mereka mati dan bagaimana cara mereka dikebumikan. Apapun bentuknya, ketika Yesus datang yang kedua kali, orang-orang benar yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu bagaimana orang-orang benar yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali? Mari dengar dengan teliti. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Alkitab katakan kita akan diangkat bersama-sama. Bersama siapa? Ya, bersama orang-orang benar yang sudah mati tadi. Bersama-sama dengan mereka diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 55, di sana dinyatakan bahwa kita pun akan diubah. Mereka yang benar yang sudah mati dibangkitkan, kemudian bersama yang masih hidup diubahkan, disempurnakan. Yang tadinya sakit-sakit tidak lagi sakit. Yang tadinya tua keriput-keriput tidak keriput lagi, terus jadi mudah kembali. Yang tadinya badannya pendek terus tinggi yang sempurna. Kita semua akan diubahkan. Tidak ada lagi sakit, penderitaan, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita semua akan diubahkan, bersama-sama diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tapi kemana mereka pergi? Mari dengar. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di surgalah nanti orang-orang benar bersama Yesus memerintah selama 1000 tahun lamanya. Kita pulang di sana, saudara-saudari. Baik, orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup. Kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekarang, bagaimana pula kelompok yang ketiga? Orang jahat yang sudah mati. Orang jahat yang sudah mati, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Jadi tidak terjadi apa-apa pun terhadap mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Mereka tetap mati di dalam kubur, tetap tertidur sampai nanti habis masa 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Sekarang bagaimana pula dengan kelompok yang keempat? Orang yang jahat yang masih hidup. Di tahap ini ngeri, saudara-saudari.
mau memohon kepada Tuhan bahwa saya tidak mau berada di kelompok ini karena suasananya sangat mengerikan. Mari kita dengar bersama-sama apa yang terjadi kepada mereka yang jahat masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pembalasan ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sangat berbeza orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus, pembalasan ini menjadi bagian mereka. Selanjutnya, orang-orang yang jahatnya masih hidup akan terbunuh oleh cahaya kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu, orang-orang jahat yang masih hidup, yang masih memegang dosa-dosa mereka, tidak tahan akan cahaya kemuliaan Kristus masa itu. Itulah yang akan terjadi kepada golongan keempat ini ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya sekarang, ketika kedatangan Kristus, apakah masih ada kesempatan bagi orang jahat untuk selamat, untuk bertobat? Apa masih ada? Tidak, saudara-saudari. Kesempatan kita adalah sekarang ini. Sekarang inilah kesempatan kita untuk bertobat, meminta ampun. Mari kita coba lihat ke dalam diri kita, apakah selama ini kita benar-benar sungguh mau mengenal Tuhan kita? Tetapi bukan hanya sebatas hanya mengenal. Firman Tuhan juga mengatakan, apakah kita mentaati setiap Injil Yesus? Biarkanlah ini menjadi renungan kita pada saat ini. Apa jangan-jangan selama ini kita separuh hati? Apabila firman menyuruh untuk mentaati setiap Injil Yesus, tetapi kita katakan, nanti dulu Tuhan. Sudah mengenal Tuhan tapi belum mentaati. Biarlah saat ini, saudara-saudari, kita sudah diingatkan oleh firman, mengenal Tuhan dan mentaati Injil Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita, agar kita boleh berkomitmen mulai saat ini. Amin.